Tuhan. Dan seluruh sidang jemaat dimanapun ada berada yang tengah bergabung bersama kami dalam ibadah live streaming. Kita cukup merasakan dampak COVID-19. Tapi pagi ini saya mau ngajak kita semua untuk tetap berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan. Bahwa pencobaan, ujian, tantangan yang kita diizinkan oleh Tuhan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk tetap bersukacita bahwa di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Haleluya.
Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Hari ini dan kesempatan pagi hari ini, kami masih dapat berkumpul bersama keluarga kami dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan menjamah setiap kami, memberikan kepada kami semua kemampuan demi kemampuan, hikmat untuk kami menghadapi ujian dan tantangan yang Engkau boleh izinkan dalam hidup kami. Yang kami percaya selalu ada jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, yang menjadi pengakuan dalam hidup kami di hadapan-Mu, tiada tempat yang aman dan tenang dalam hidup kami selain kami tinggal dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Hadirlah bagi kami dimanapun kami berada. Jamah setiap kami yang hari ini membutuhkan lawatan-Mu. Karena hanya Engkau pribadi yang sempurna dalam hidup kami, yang kami percayai dalam suka dan duka hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengenalan akan Engkau. Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau
segala perkara hidup kami dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan. Haleluya, 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 haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat persekutuan yang indah dengan Engkau, memberikan kekuatan demi kekuatan dalam hidup kami, karena kami pasti cakap dan mampu menjalani hidup kami karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Mari lebih lagi dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya.
Pancaran Kasih Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang kami sediakan dalam sosial media, baik Instagram, Facebook, dan YouTube Gereja Pancaran Kasih selama pembatasan interaksi ini. Pastinya akan membangun iman Anda dan keluarga Anda selama berada di rumah saja. Dan juga Anda dapat menabur dan memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini melalui persembahan dan persepuluhan yang akan diberikan kepada pihak gereja. Berilah dengan kerelaan hati, karena saya percaya keuangan Anda telah dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan, yang memberi kami kekuatan dan penghiburan. Kami percaya Tuhan, biarlah di tengah situasi kondisi seperti ini, kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan minggu pekan hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, beri kami hikmat, pengertian untuk kami dapat mengerti setiap isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat pagi hari ini, Tuhan baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang sedang menyaksikan ibadah live streaming pada pagi hari ini, Minggu 10 Mei 2020. Biar di pagi hari ini ada kuasa, ada anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Hari ini saya percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Bagi setiap kita yang datang mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di tengah situasi dan kondisi seperti ini, kita melihat dampak virus corona yang sangat menyebar di berbagai negara, termasuk juga negara kita Indonesia, yang sangat berdampak buat ekonomi juga, bahkan buat pekerjaan. Banyak sekali orang yang harus berhenti dalam pekerjaan karena dampak ini, dan kena PHK juga Bapak Ibu Saudara. Kita melihat dampak dari virus corona yang sangat besar sekali. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita melalui kejadian ini. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan kita, itu dengan judul selalu ada jalan di dalam Tuhan. Selalu ada jalan di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena hanya di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Kenapa kita harus percaya selalu ada jalan di dalam Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dia setia, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan pasti ada jalan, karena Tuhan setia. Orang yang setia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan hidup kita, ketika kita susah, senang, bahkan dalam kehidupan terburuk sekalipun, Dia selalu ada. Tuhan Yesus, Dia setia buat kita. Dia selalu ada buat kita. Yang sering kali Bapak Ibu Saudara, kita sendiri yang lupa akan Tuhan. Meskipun pencobaan-pencobaan yang kita alami pada saat ini pun, saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak mengurangi sukacita kita dan tidak mengurangi hidup kita untuk tetap datang kepada Tuhan. Tapi biarlah melalui pencobaan yang kita alami pada saat ini membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang setia, Bapak Ibu Saudara. Libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Dalam setiap kehidupan kita, mari kita libatkan Tuhan. Saya percaya melalui pertolongan Tuhan ada kekuatan. Kesetiaan seseorang dapat diukur, Bapak Ibu Saudara, ketika hidup orang itu susah. Bahkan di dalam suatu hubungan pernikahan pun seringkali banyak sekali Bapak Ibu Saudara, pasangannya meninggalkan pasangannya yang satu karena melihat keadaan ekonominya dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat Tuhan, Dia setia sampai mati buat saya dan saudara. Kesetiaan ini yang Tuhan miliki dalam kehidupan kita. Ketika pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan setia. Dia selalu ada buat kita. Selalu ada jalan di dalam Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kesetiaan Tuhan, setia sampai mati. Karena Allah mengasihi saya dan saudara, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal buat saya dan saudara. Hari ini, apapun yang kita alami melalui dampak dari virus corona ini, Bapak Ibu Saudara, sehingga mengharuskan kita untuk tetap melaksanakan ibadah live streaming ini, mengingat situasi dan kondisi seperti ini, dan kita percaya, kita berdoa bersama-sama biarlah keadaan seperti ini cepat berlalu, kita dapat berkumpul bersama seperti dahulu, saling membangun ibadah, kita berkumpul. Biarlah apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan punya maksud yang terbaik buat kita semua. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, selalu ada jalan di dalam Tuhan. Kenapa kita harus percaya selalu ada jalan di dalam Tuhan? Di ayatnya yang kedua bagian B dikatakan, Bapak Ibu Saudara, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tidak akan pernah mencobai umatnya melampaui kemampuannya, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu melalui pencobaan-pencobaan yang kita alami, di situ saya percaya itu mendewasakan kita. Melalui pencobaan kita dididik, kita diajar untuk menjadi orang yang dewasa. Bapa yang baik, Dia tidak akan pernah mencobai umatnya melampaui kemampuannya. Saya pribadi, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang ayah, seorang bapa dari anak-anak saya, ketika saya dan istri pergi ke pasar, kami membeli sembako dan lain sebagainya. Ketika kami pulang ke rumah, kami membawa sembako itu. Anak saya, Hana dan Rafael, dia sudah menunggu di rumah. Ketika kami datang, dia sudah tahu, dia buka pintu, dia menghampiri kami. Setiap barang-barang yang kami bawa, Bapak Ibu Saudara, dia ingin membawanya. Kami sebagai seorang ayah dan ibu sama istri saya memilih barang mana yang harus dia bawa. Kan ada barang-barang yang tidak kuat dia bawa. Dari situ kita juga melihat, Bapak Ibu Saudara, sebagai ayah yang baik, sebagai orang tua yang baik, kita tahu di mana batas kemampuan anak-anak kita. Kita tahu apakah dia sanggup atau tidak membawa barang-barang itu. Apalagi Bapak kita di sorga, Dia tahu, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami, pencobaan yang kita alami, itu tidak melebihi dari batas kemampuan kita. Tapi melalui pencobaan itulah kita diajar, kita dididik untuk menjadi orang yang dewasa. Ketika pencobaan itu sudah dapat kita lalui, kita akan menjadi orang yang dewasa di dalam setiap kehidupan kita, yang kita dapat melalui setiap pencobaan itu. Tapi hari ini saya percaya, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, percayalah, ada jalan di dalam Tuhan. Percaya di dalam Tuhan, selalu ada jalan.
Kenapa kita harus percaya Tuhan tidak akan pernah memberi pencobaan itu melampaui kemampuan kita. Karena Dia Allah yang baik, Allah yang setia, yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Hari berganti hari, bahkan setiap detik pun Dia ada buat kita. Tapi hari ini, mari, dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara, dalam setiap pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, percaya saja Tuhan ada dalam kehidupan kita. Serahkan semua masalahmu kepada Tuhan. Dia selalu ada buat Bapak Ibu Saudara. Dan juga Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu seorang teman saya datang dari Kuala Kapuas menuju ke Palangkaraya. Dia mampir ke rumah saya. Dia bercerita kepada saya karena dia baru saja di PHK, karena dampak virus ini Bapak Ibu Saudara mengakibatkan di mana tempat dia bekerja harus mengurangi karyawan, dan juga dia harus berhenti. Dia datang ke Palangkaraya ini meminta kepada saya untuk mencarikan pekerjaan. Saya katakan kepada dia, sama saja di Palangkaraya ini pun banyak sekali karyawan, orang-orang yang bekerja harus diberhentikan karena melihat kondisi seperti ini yang mengakibatkan banyak perusahaan dan orang-orang di bidang ekonomi perusahaan pun untuk memberhentikan karyawan mereka melihat pendapatan atau pemasukan yang berdampak sekali pada pendapatan mereka. Di situ dia datang, dia bercerita, ada banyak hal yang dia ceritakan kepada saya. Saya katakan nanti kalau ada pekerjaan akan saya kabarkan. Setelah beberapa hari dari Palangkaraya dia balik lagi ke Kapuas. Baru hari Selasa kemarin dia telepon saya lagi, dia WA saya. Dia menawarkan barangnya Bapak Ibu Saudara atau yang mau dia jual kepada saya. Di sisi lain saya pun melihat juga, karena saya melihat keadaan juga, keuangan, kan dia butuh sekali keuangan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia katakan dia perlu sekali uang itu. Saya menyanggupinya. Saya tanya berapa harganya. Harganya mungkin dia menjual satu alat itu raket badminton kepada saya. Saya katakan saya tidak perlu, tapi di sisi hati saya peduli kepada dia. Sebagai seorang teman, saya mengerti keadaannya Bapak Ibu Saudara. Dia hidup sendiri, dia punya orang tua, tetapi dia sudah mandiri, tidak tergantung kepada orang tua. Dia bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Saya kenal orang ini, ketika dia datang, dia menghampiri saya, bahkan dia meminta untuk membeli raketnya ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk makan katanya. Di situ hati saya tersentuh Bapak Ibu Saudara. Saya katakan berapa harganya? Dia katakan saya bisa menjangkauinya Bapak Ibu Saudara. Artinya saya bisa membantu dia dengan harga itu. Itu saya melihat Bapak Ibu Saudara, terkadang bukan hanya pencobaan saja, bagaimana pertolongan pun yang kita beri kepada orang lain pun tidak melebihi batas kemampuan kita. Mungkin Tuhan ingin sekali dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mungkin ada sekali hal-hal yang terkadang kita sebagai manusia harus membantu orang lain. Di situ pun tidak melebihi batas kemampuan kita. Artinya apa? Artinya begini, mungkin ada orang yang datang kepada kita minta pertolongan. Mungkin kita bilang kita tidak sanggup, padahal kita sanggup dengan kemampuan kita. Ketika teman saya itu datang, saya katakan saya mampu dengan harga segini. Tidak setuju Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam pencobaan sekalipun Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan tidak akan pernah mengizinkan pencobaan itu melebihi batas kemampuan kita. Bahkan pertolongan kita pun tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Selagi kita bisa menolong, tolonglah ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, selalu ada jalan di dalam Tuhan. Lalu saya katakan, saya kasih firman Tuhan kepada dia, percaya, tetap berusaha. Di dalam Tuhan pasti ada jalan. Sekalipun keadaan kondisi seperti ini, saya mengusahakan diri saya untuk tetap dapat membantu, memberi pertolongan dengan kemampuan saya. Karena saya percaya dan saya sendiri pun tahu batas kemampuan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini
Setiap hari pun ada banyak sekali ketika saya melihat media sosial Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang terkonfirmasi terkena dampak ini. Bahkan di kota kita Palangkaraya ini yang sekarang sudah disetujui PSBB, biarlah melalui hal-hal seperti ini dapat mengurangi dampak virus corona ini yang sangat berdampak sekali untuk kehidupan kita, bahkan dalam setiap aktivitas pekerjaan kita. Kita percaya di dalam Tuhan pasti ada jalan, selalu ada jalan, karena Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara, saya katakan, kenapa kita harus percaya selalu ada jalan di dalam Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan yang kedua, Tuhan tidak pernah memberi pencobaan melebihi batas kemampuan kita. Karena Tuhan tahu kehidupan kita sebagai Bapa yang baik, Dia tahu kehidupan kita. Karena kita semua pun sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, kita tahu batas kemampuan anak-anak kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus percaya selalu ada jalan di dalam Tuhan? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena Tuhan akan memberi kita jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Selalu ada jalan. Jalan Tuhan tidak selalu rata Bapak Ibu Saudara, tidak selalu lurus, tetapi jalan Tuhan adalah jalan terbaik buat saya dan saudara. Pada waktu kamu dicobai, disitulah Tuhan melihat kemana kita harus berlari. Apakah kita datang kepada Tuhan atau kita lupa kepada Tuhan? Seringkali ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali anak-anak Tuhan ketika pencobaan, permasalahan kehidupan itu datang, justru mereka melupakan Tuhan. Padahal pertolongan Tuhan itu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Hari ini, mari, saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Saudara alami, tapi saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami pencobaan-pencobaan, tapi dengan batas kemampuan kita yang berbeda-beda. Tapi Tuhan baik, Dia teramat baik dalam kehidupan kita. Pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah melebihi batas kemampuan kita. Ketika kita dicobai, ada jalan keluar buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dekat kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, disitulah kita mau mendengarkan suara Tuhan. Disitulah Tuhan berbicara bagaimana kepekaan kita, bagaimana hati kita, pikiran kita. Kita mau tetap melakukan kehendak Tuhan melalui jalannya Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita juga melihat Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada banyak hal-hal yang terjadi. Bahkan kita juga melihat ada banyak hal-hal yang terjadi di media sosial. Ketika saya melihat juga dampak-dampak tidak hanya virus corona ini saja, bahkan kejadian atau fenomena alam yang terjadi di belahan dunia yang membuat semakin parahnya. Ada banyak umat-umat manusia yang mengambil jalan pintas, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Bapak Ibu Saudara. Hari ini pun saya mau katakan, biarlah melalui pencobaan yang kita alami pada saat ini, dengan berbagai-bagai pencobaan yang kita alami, itu menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita, menjadi rema untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, segenap hati saya sebagai pengurus gereja di tempat ini pun merasa sedih. Kita dulu mungkin sudah hampir 1 bulan lebih kita tidak melaksanakan ibadah seperti biasanya,
Di bulan Maret kita sudah tidak diperbolehkan, kalau tidak salah pada tanggal 30, untuk ibadah seperti biasa, mengingat akibat kondisi keadaan yang mengharuskan kita melaksanakan ibadah live streaming ini, yang berdampak sekali, pembatasan sosial, bahkan kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi satu hal yang kita syukuri, kita dapat tetap melakukan ibadah ini, tetap mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Dalam hati saya pun saya rindu kita berkumpul seperti biasa, senda gurau, bertemu, bersapa, untuk saling membangun. Tapi itulah rencana Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu. Semua ada waktunya. Tapi hari ini pun, dimanapun kita berada, biarlah apa yang terjadi ini menjadi pengalaman untuk kita semua, untuk anak cucu kita nanti. Apapun yang terjadi hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua masing-masing. Meskipun pencobaan itu datang, pasti pun ada jalan, selalu ada jalan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi batas kemampuan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia akan selalu memberi jalan untuk kita dapat menanggung setiap pencobaan itu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah melalui firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang sedang berkumpul hari ini menyaksikan ibadah live streaming. Yang pertama tadi poinnya ialah tetap setia, karena Allah yang setia. Yang kedua, tidak pernah melampaui batas kemampuan kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberi jalan buat kita semua. Puji nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita ambil waktu datang kepada Tuhan. Kita ambil waktu secara pribadi. Bila melalui hari-hari ini, apa yang kita alami, apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu rema di dalam kehidupan kita. Bila persoalan kehidupan yang kita alami membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Bila melalui persoalan kehidupan kita yang kita alami, kita semakin mendekatkan diri, kita semakin percaya kepada Tuhan. Karena hanya pertolongan Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, pencobaan seperti apapun, Dia selalu ada buat kita. Sekalipun pencobaan itu pencobaan yang tidak pernah kita pikirkan, disitulah melalui pencobaan kita diberi kedewasaan. Karena pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui kekuatan manusia. Karena Allah ya Allah yang setia. Setiap pencobaan itu pun datang, di situ Tuhan memberi jalan keluar buat kita, untuk kita dapat menanggung setiap pencobaan itu Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang sudah mengajarkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami hari berganti hari, banyak persoalan kehidupan yang silih berganti ya Tuhan, yang kami alami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah melalui firman-Mu ini Bapa, Engkau memberkati kami semua Tuhan, mengajarkan kami, menegur kami Tuhan, untuk kami tetap setia di dalam Engkau, untuk kami tetap mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu Bapa dimanapun berada Tuhan, yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini Tuhan. Engkau berkati setiap keluarga Tuhan, setiap pergumulan mereka, ekonomi rumah tangga mereka Tuhan. Engkau berkati mereka semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Mungkin pada hari-hari ini banyak waktu, banyak hal-hal yang membuat kami terkadang lupa akan Engkau Bapa. Biarlah melalui firman-Mu nih Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami tetap percaya sekalipun apapun keadaan kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini ya Bapa, Kau memberkati, Kau menjaga, Kau melindungi kami semua Tuhan.
dimanapun kami berada, bahkan sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kau berkati mereka semua ya Bapa. Dalam setiap pekerjaan ekonomi mereka, Kau memberkati Tuhan. Kau tutup bungkus sidang jemaat-Mu Bapa dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, roh maut, kecelakaan tidak berkuasa atas kehidupan mereka. Kami bersatu hati berdoa menolak segala kuasa itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati, Kau menjaga, melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini, kota kami Palangkaraya khususnya Tuhan. Kau berkati setiap orang-orang yang ada di kota ini ya Bapa. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan dari dampak virus corona ini ya Bapa. Bila cepat berlalu, setiap kami warga Indonesia yang dapat melakukan segala aktivitas seperti biasanya itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Juga buat jemaat-Mu di gereja GCA Pancaran Kasih ini Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu dimanapun mereka berada. Setiap kami pengurus-pengurus gereja Tuhan, gembala sidang, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau jaga lindungi kami Tuhan. Kau tetap pakai kami untuk setia melayani Engkau. Kau memberkati juga pemain musik yang sudah melayani Engkau Tuhan. Kau tetap pakai mereka jadi orang-orang yang luar biasa lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh-Nya yang kudus, tinggal tetap dalam kehidupan kita. Setiap usaha pekerjaan-Mu yang Kau lakukan dengan iman percayamu kepada Tuhan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima dengan iman, kita sama-sama katakan amin.